Dan bukan sekali, dua kali gua tangkap copet. Kenapa marketplace udah segitu banyak, pasar tradisional ini tetap rame gitu? Importir, mereka punya tangan di sini, Pak. Gua kalau dagang malam Jumat sama malam Senin cuma sendiri gua dagang. Kalau kita pakan cere, anak ikan emas, ini perlu teknik tersendiri, bro. Pantau, cocok, bayar. Halo bro, masih bersama gua Kenny di The Firanda Channel. Nah, malam ini temenin gue ya bro. Gue pengen beli pakannya si Skombi nih ke pasar ikan hias Jatinegara bro. Sebelum nanti mendekati Lebaran pasti agak susah nih cari pakan buat ikan-ikan predator. Lo tau lah kendala kalau mau Lebaran kan. Nah kebetulan pakannya ini agak jauh bro. Jadi temenin gue ya. Temenin gue ke pasar hias ikan Jatinegara. Sekalian gue mau beli ikan moli nih, ikan plati buat si Skombi. Sekalian kita lihat bro, ikan apa aja nih yang nggak lazim yang ada di Jatinegara. Kemarin gue sempat lihat tiger fish. Nah, mungkin sekarang ada ikan lumba-lumba mungkin ya. Jadi temenin gue bro, nanti kita lihat ikan-ikan yang eksotis banget tapi ada di bungkusan plastik bro. Oke, kita ciao bro. Oke. Nah, sebelum gue beli pakan untuk payara Skombi gue nih bro, kita cuci mata dulu bro, kita keliling-keliling. Ikan aneh atau ikan yang gak lazim apa nih yang muncul malam ini di Jatinegara? Oke, di lapak ini nih, gue ngeliat ada satu plastik yang mencuri perhatian gue. Gue sih belum pernah lihat ikan ini. Namanya electric catfish. Nah, pas gue tanya-tanya nih ke pedagangnya, ikan ini tuh katanya beneran nyetrum bro. Jadi bukan bikin nyetrum air tank ya, tapi katanya kalau lo pegang dia baru ada sengatan-sengatan listriknya bro. Bagi gue sih ini cukup unik ya, karena gue baru pertama kali nih tahu dan lihat ikan ini. Nah terus di lapak ini lagi-lagi nih, gue lihat tiger fish bro muncul. Siapa sih yang nggak tahu ikan bergigi yang fenomenal ini bro? Nah kalau ini sih gue sekedar cuci-cuci mata lihat yang hijau-hijau lah bro. Gue tuh lagi agak bosen sebenarnya sama tank wallfish gue. Ya siapa tahu gue bisa naruh aksen-aksen hijau di tank wallfish gue. Ya nggak tahu lah bro. Yang penting beli aja dulu. Walaupun gue nggak tahu nih mau gue apain nih rumput-rumput ini. Gue lanjut masuk ke dalam kios nih bro. Di dalam kios ini, gue ternyata nemu ikan Bricon Hillary bro. Ini ikan mukanya doang yang baik bro. Tapi kabar punya kabar sih, katanya ikan ini lebih galak dari Golden Dorado. Nah ini nih baru lapak langganan gue untuk beli ikan plati bro, buat pakan payara gue. Ini di lapak Pak Ajang. Pak Ajang nih orangnya top banget bro. Jadi gue udah langganan banget nih, tiap 1 bulan sekali tuh gue pasti beli di beliau. Biasanya gue beli 4-5 bungkus lah buat nyetok bro. Kata Pak Ajang, dia ini masih dagang sampai H-1 lebaran. Jadi gue agak tenang lah kalau stok pakan gue habis sebelum lebaran bro. Setelah gue lanjut keliling nih bro, ternyata ada Om Culik TV dong di sini. Mantap. Jadi gue pede aja langsung gue samperin bro. Ya kita berkenalan lah, silaturahmi. Ternyata orangnya baik banget. Gue disambut dengan ramah sama doi. Jadi kita ngobrol. Nah apa nih yang kita obrolin? Langsung simak aja bro. Oke bro, sekarang
tiba-tiba gue ketemu idola gue nih, Bang Culik TV. Bang Culik TV lagi ya bang? Jadi dulu Culik TV, Eh. akhirnya kena ban, gue bikin Culik lagi, kena ban lagi, dan akhirnya gue jadikan lab channel gue. Oh, oke. Bener nggak pakai Culik lagi, gue kena ban lagi, nggak tahu lah. Akhirnya sekarang Culik lagi, Culik lagi. Konsepnya masih sama ya? masih sama. Jadi dulu gua tuh kalau mau beli ikan kan rumah gua rada jauh nih dari Depok bang gitu. Gua selalu surveinya ke channel Bang Culik. Gitu. Di Jatinegara ada apa aja ya, daripada gua kesini tahunya nggak ada ikan yang gua cari. Betul, Nah, betul. akhirnya dengan Bang Culik di situ suka ngasih nomor telepon, wah udah deh, itu belanja lah gampang lah, tinggal rebahan aja, tinggal save kontak seller jadi. Gitu. Pokoknya Bang Culik nih YouTube-nya mantep banget dah, konsepnya tuh yahut banget gitu. Nah kebetulan ketemu nih sekarang nih. Tadinya gua nggak nyadar bang, muka lo soalnya agak beda di YouTube sama aslinya. Lebih enak mana dilihatnya? Aslinya? Yakin? Aslinya. Lo lebih kelihatan lebih hilang 10 tahun lebih muda bang. Jauh banget. Ansa ketawa-tawa aja, Ansa. Gue sering banget kesini. Sebenarnya ada harapan kecil. Mana nih Bang Culik nih? Mana Bang Culik? Sekarang ketemu. Nggak nyari malah ketemu bro. Terus Arif malam ini ngapain bang? Biar ganteng, Pak. Hah? Oh rambut ya. Jadi pasti gue alhamdulillah banget lewat konten, lewat channel YouTube kita bisa bertemu kadang-kadang Iya. antara penjual daerah belanja di sini dan Bang Kenny juga pada akhirnya gue thank you banget udah Oh, disapa. thank you, Bang. Gue thank you banget Thank you, udah thank you, disapa. Gue thank thank you. you banget udah disapa. Dalam arti kata ya banyak lah hal-hal yang bisa kita sampaikan mengenai pasar ini dan untuk malam ini di bulan Ramadan besok hari ke-7 baru hari ini gue datang bang. Oh gitu? Dan bagaimana teman-teman kangen banget sama gue juga sih. Iya, iya. Ya, pasti. Dan ini ada informasi yang penting. Lo di sini tiap lepak udah pasti kenal ya bang? Insya Allah. Iya. Iya. Sebagian sih nggak kenal, Pak. Karena sini banyak yang baru juga. Sebagian tuh paling cuma seiprit nggak kenal. Ya minimal gini. Karena waktu dulu gue ngonten, enggak bentar. Malam ini gue datang karena mulai hari ini setelah kita COVID kita merasa terpenjara jualan pintu belakang kan, jalan raya depan sini. Kita kan kadang-kadang gimana? Banyak teman-teman yang mau belanja nggak tahu gangnya Saudara Ramayana. Dan malam Iya. ini pintu utama dibuka lagi. Nih. Iya, jadi buat teman-teman yang belanja sini mungkin lebih nyaman ya, walaupun parkirnya di pinggir jalan, tapi tetap bro, keamanan harus dijaga. Kita harus prepare, kunci ganda segala macam, karena di sini banyak copet. Hati-hati. Iya, iya. Dimanapun sih sebetulnya, dimanapun kita harus tetap waspada dan bukan sekali dua kali gua nangkep copet. Dan itu dimanapun ya, ini Jakarta agak-agak sedikit ini. Kita harus bukan berarti di sini juga Emang ada ya bang? ada. Ya gue sih mengingatkan aja. Iya. Nah, terus pintu dibuka, Bransis akan lebih nyaman. Kalau gua tadinya mikir nih bang, pas gua lihat depan, parkir depan. Tapi karena gua udah kebiasaan parkir belakang, Nah, kan? gua jadi kayak yang aman nggak ya di depan? Aman. Aman, cuma helm yang bagus. Nah, kalau ya kembali gue ingatkan kita malam-malam ya kan. Iya. Udah bercampur dengan dunia yang aneh-aneh sebetulnya. Iya. Memang suatu berkah juga malam-malam ikan hias orang masih rela datang dan belanja sini dan terima kasih yang udah berkunjung pasti. Iya. Tapi gua gila ya, ini Selasa tuh masih ramai banget ya. Ini termasuknya ramai. Orang rela ngabisin duit karena mau dapet THR bang. Dan selalu gue pesen yang nonton video-video hobis, apapun hobis lu bro, mau konten burung, ikan yang berkaitan dengan hobi, motor segala macam. Hobi ini kan susah ukurannya. Mahal, murah, kembali ke kita masing-masing. Iya. Dan itu kan buang duit sebetulnya. Iya. Dan semakin banyak duit lu habis untuk hobi lu, kalau gue sih merasa seneng. Apalagi untuk beli ikan hias, gue seneng aja. Jangan dihabisin tuh THR buat beli baju. emang ngeri nih bang, hobi ikan tuh ada nggak ada duit tiba-tiba ikannya ada aja di akuarium di rumah. Ya, bahaya. Dan nggak semua orang itu punya pemikiran yang sama dengan kita karena banyak orang nggak hobi, apalagi yang udah berkeluarga kan. Iya. Ada istrinya nggak suka, suaminya ngumpet-ngumpet, itu hal biasa. Yang pasti gini tuh, kalau gue punya prinsip sederhana aja menjalani hidup ini, nikmati hidup ini sementara. Ya. Jadi pasti ada kelanjutan deh. Ya duit habis-habisin aja. Itu kan Karena duit ujung-ujungnya. ini nggak akan habis bro. Itu yang namanya kita punya Bank Indonesia. Itu setiap hari cetak duit. Cuma masalahnya kita kebayang apa enggak? Ya harus kerja lah, harus kerja. Jadi prinsipnya hobi is hobi ya bang. Hobi is hobi, nikmati.
kalau bisa. Mau lagi seret mau enggak, pokoknya hobi ya hobi. Hobi, soalnya begini, sekarang peluangnya, jadi kan gini, sekarang ini fasilitas teknologi itu kan bisa memfasilitasi hobi kita untuk informasinya dan bisa memfasilitasi untuk hal yang lebih. Marketplace segitu banyaknya, Shopee, Topet, gunakan itu untuk bisnis bro. Apalagi yang beruntung nih dekat Pasar Parung atau Jatinegara, harga ikan kan murah-murah, bisa jualan aja kan. Gue tadi sebenarnya kesini bang, gue tuh pengen survei ikan yang nggak lazim dalam bungkusan plastik. Asli, ada, Bang. gue pengen lihat nih. Iya. Tapi kayaknya kalau Selasa kurang keluar banyak ya. Biasanya mereka kan malam Sabtu, malam Minggu tempur. Weekend. Pojonya dikeluarin Wah, semua. syok. Tapi rame banget bang. Emang. Dan gue hampir nggak pernah nge-vlog. Oh, lu nggak pernah ya, Bang? Hampir ya. Hampir nggak pernah. Andai kata gue datang weekend pun gue agak pagi lah. Karena gitu. ganggu. Kita Ya, bukannya ini kita ganggu. Emang kita sih kadang-kadang ketemu fans kita di malam Sabtu, malam Minggu itu. Kirim penonton, Bang Culik. Gue kontenin, Bang Culik ngopi. Banyak nawarin kopi. Cuma untuk pedagang kan kasihan, mereka lagi rame. Iya kalau lagi laku, kali enggak. Bang ini. Ada lagi nih bang, satu yang gue tanya, pengen lagi nih. Ini kita singkat aja, kayaknya Bang Julik mau syuting lagi soalnya. Boleh. Menurut lo bang, kenapa marketplace udah segitu banyak, malah di marketplace sebenarnya kita tinggal tulis apa ikan yang pengen kita cari, itu kita bisa dapat. Iya. Tapi pasar, kita bisa bilang pasar tradisional ya. Pasar tradisional ini tetap rame gitu bang. Maksudnya kira-kira apa nih bang? Kenapa gitu? Kenapa? Soalnya gini, kalau di marketplace itu kita kan nggak saling bertatap muka, Ya, nggak bisa nggak saling menyapa, nggak bisa ngeliat real secara langsung dan juga banyak kasus-kasus sebetulnya masalah size ukuran kadang-kadang suka jadi masalah. Miss 2 cm sih nggak apa-apa, 5 Iya. cm masalah. Kadang-kadang suka jadi masalah gitu. Iya. Itu pun nggak ada masalah juga bro. Karena apa? Jarak waktu itu kan kadang-kadang menjadi penghalang. Nah. Oke lah, kita yang dekat pusat-pusat ikan nggak seperti ini kan, lebih enak kita bertatap langsung, kita nawar. Di situ ada Seninya ya. feel yang beda. Itu bang. Sense-nya tuh beda. Sense-nya. Ketika datang kemari, parkir, apalagi hujan, becek-becekan, lu mesti basah kuyup. Jadi perjuangan kita untuk hobi kok berkesan. Istilah online-nya PCB. PCB, PCB. pantau, cocok, bayar. Lebih asik sih, lebih asik. Iya, bener sih. Mungkin di situ kali ya. Dan kebetulan kan ini ada di Jakarta ya. Tapi nggak sama sekali nggak pengaruh ya, bang. Kalau marketplace sekarang udah gila juga, ini dari dulu tuh ramai gini. Sebetulnya gini. Jadi banyak juga teman-teman yang memanfaatkan marketplace di sini. Cuma kan mereka kan sudah sibuk packing ikan, cari ikan. Karena memang mereka di sini ya modalnya sedikit terbatas ya. Walaupun mungkin ada pemodal-pemodal agak lumayan, biasanya sih anak-anak muda lah. Seperti Bang Kenny bilang kan ada ikan-ikan rare di sini ada. Ikan-ikan impor. Karena kenapa? Di sini secara harga menjadi patokan nasional aslinya. Oke. Di sini kelihatan santai-santai aja kita. Sebetulnya persaingan harga pedagang di sinilah sangat-sangat tinggi terjadi di sini. Oh gitu. Karena importir, mereka punya tangan di sini, Pak. Iya dong. Itu nggak disadari orang, nggak banyak yang menyadari hal itu. Dan kebetulan kalau gue sih sampai mempelajari ke situnya. Karena ini udah brand udah kayak mindset orang tuh ya, pasar ikan tuh di sini gitu ya. Udah kekunci sih. Udah kekunci ya. Jadi sebetulnya sejarahnya ini kita mulai dari trotoar. Dulu kan lagi zamannya Car Free Day. Depan. Ya, Car Free Day kan. Jadi banyak jalan-jalan ditutup untuk orang jogging. Nah, kebetulan jadi Sabtu itu, Minggu itu seperti orang itu harus berrekreasi. Kita mulai dari trotoar sana, Jembatan Hitam. 1, 2, 3 pedagang situ kumpul sampai akhirnya mungkin di sana yang ngebludaknya itu mungkin sekitar mulai dari hitungan sekarang 4 tahun lalu di sana itu ngebludak. Teman-teman dari manapun datang air lapak di trotoar, bahkan dulu gue sempat jadi koordinator di trotoar juga pedagang. Dan itu sumber duit gue Bang Kenny. Karena itu kan trotoar, tidak boleh dijual belikan dan tidak boleh disewakan. Tetapi ketika di situ kita udah ada komunitas, mau nggak mau, ketika kita hari ini tempatnya di pojok sini, kita besok situ juga. Dari situ kalau misalkan nggak ada koordinatornya, malah rebut-rebutan tempat kan. Pada akhirnya sini 200.000, 300.000, lu di sini ya, jadi gue ngamanin dia besok. Jujur gue baru tahu loh kalau Bang Culik tuh ternyata perannya sebegitu besar. Bener loh. Dan untuk memindahkan teman-teman, gue jadi makin ngefans sama lu. Dan untuk memindahkan teman-teman ke sini juga bukan suatu hal yang mudah sebetulnya. Karena mereka kan sudah nyaman.
gua dagang gua cuma gini aja, gua ngapain ribet-ribet mesti pindah yang kesini belum tentu rame kan. Iya. Jadi di sini juga ada beberapa pihak yang saat itu, di sini nggak gampang. Iya. Dulu sini sempat kosong nggak aku, Pak. Dan dulu ketika awal-awal ini berdiri, Bang Kenny, dari sini ke sana itu ada nggak sekitar 50 pedagang yang daerah tengah sini? Lebih ya? Lebih kan? Lebih. Dulu awal-awal ini udah dikotak-kotakin. Gua kalau dagang malam Jumat sama malam Senin cuma sendiri gua dagang. Karena yang lain nggak dagang. Jadi di sini tuh bukan tujuan orang beli ikan. Gua sendirian lu. Gua dagang. Gua paling rajin awal. Gua awal paling rajin. Gua tahu banget karakter teman-teman di sini. Gila bener, gue baru tahu Bang, ternyata lu tuh sebegitu melekatnya sama Jatinegara gitu. Dan ketika yang gantang dibuka, mohon maaf, gue yang paling menentang saat itu. Oh gitu? Kenapa? Karena pembeli kita belum terbentuk, belum tercipta. Oh. Kita belum bisa mempunyai target penjualan saat itu. Karena gue kan pelaku langsung. Oh, Jadi ketika ada lapak baru, apa kita nggak tambah babak belur, Pak? Iya. Persaingannya. Ya pada akhirnya pengurus buka lapak situ, gue angkat tangan, gue nyerah. Ya akhirnya rezeki ada yang ngatur. Iya, pasti. Iya. Itu singkat cerita tentang, wah gila gue malam ini dapet info yang gue nggak nyangka nih dapet infonya gitu. Di sini banyak cerita seru sebetulnya. Iya. Tapi lebih serunya lagi adalah pertama mereka di sini jualan murah-murah, Bu. Murah-murah dalam arti kata kenapa? Di sini kita jualan tanpa atap, digarisi tanpa tembok, Iya. tanpa rak akuarium, hanya pakai plastik, fast moving kita. Iya. Ya harus cepet-cepet lah. Kadang-kadang kalau menjelang pagi modalnya dijual, yang penting gue ada setoran aja. Daripada gue bawa ikan, mending gue bawa duit Iya. walaupun gue rugi. Mungkin besok ada untung, begitu. Bawa ikan juga repot lagi kan, bawa ikan. Dulu ada istilah PBPB, pergi berat pulang berat. Kalau kita nggak laku, bawa air lagi soalnya. Gue tuh kadang ada beberapa gue ketergantungan di sini deh Bang, kayak gue beli ikan pelatih buat pakan payara gue. Betul. Terus akhirnya gue pernah satu hari survei dan gue tanya, ada nggak yang tinggalnya pasar Minggu atau nggak Depok deh gitu. Maksudnya biar gue bisa ketemu gitu. Iya. Ternyata nggak ada sih, mostly rata-rata Pondok Gede, ya, Iya. Bekasi. Ya. Iya. Sebetulnya ada. Ya kalau gue beli ikan pelatih pakai ongkir, mahal ongkirnya. Iya. Karena ikan pelatih itu sebetulnya bagus, Bro, blacktail gitu kan. Cuma kadang-kadang karena gua- memang murah banget, gampang. Tapi kadang-kadang ada juga Bang pedagang yang sakit hati bilang, aku buat pakan. Gue jadi kagak enak sendiri gitu. Soalnya ya gitu Bang, gue kasih cere, payara gue pada sakit semua. Nah, Udah. Nih pengalaman Bang Kenny kita tambahkan di video Nah, ini. iya. Jadi untuk pakan ikan hias, kalau kita pakan cere, anak ikan mas, ini perlu teknik tersendiri, Bro. Gak bisa lu langsung kasih pakan, gak bisa. Lu harus Nah karantina. itu pasti. Harus kan, dimana dia udah buang kotoran. Karena kan cere itu kan bahasa cere kan taunya kita dirawat, padahal enggak. Itu diambil dari got-got Jakarta. Ya, mau danau kayak mau apa dari Got Jakarta. Ya, got Jakarta. Jadi memang udah banyak apa namanya, udah terpapar itulah zat besinya yang tinggi Ya, apa gitu kan. Jadi memang mesti di ini dulu, di karantina lah istilahnya. Gitu. Terus kalau untuk jenis platis ya. Nah, jadi dia kan di kolam, diternak, Iya. lebih bersih. Nah, Itu bisa juga. nah, yang jadi masalah nih Bang, kalau cere kan, emang masih di karantina dulu. Nah cere kan, jadi gue serba salah gini, gue masukin langsung mati. Maksudnya ikan sakit, Iya. gue karantina, besoknya cerenya mati semua. Mungkin gue kagak ngerti gitu kan. Itu gini ya, apapun sama kan. Dalam arti kata perlakuan kita karantina. Jadi justru cere ini buat lu belajar. Ketika lu mampu menghidupkan cere, itu udah sakti. Udah apa? Udah sakti. Iya bener, gue pernah punya pikiran begitu juga. Iya dah. Iya. Kalau dari Udah lah, kolam, lu gak usah ngomongin ikan yang keren-keren, lu ngidupin. lu ngidupin cere, maksudnya bisa lu beli sekantong plastik yang harga 20 ribuan aja. Lu bisa tampung di akuarium. Dia bisa hidup. Lu tuh hebat. Gak ada satu ekor pun mati ya. Ya katakanlah ada 10% lah yang mati. Itu masih udah oke banget. Itu ikan alam sesungguhnya itu. Berarti itu ilmunya udah tinggi banget ya. Tinggi banget. Bener. Daripada repot-repot kita ngurusin ikan import ya, mending kita ngurusin cere, bener. Gue sempet kepikiran tuh mau buat konten itu Bang, tantangan melihara karantina cere nggak ada yang mati. Kebetulan itu ada pilihan juga cere laut. Cere laut dari Muara-Mura kan. Muara-Mura itu relatif lebih aman juga. Tapi Harga walaupun yang masih ada ya.
walaupun masih ada ya pantai Jakarta seperti Kalau ikan apa. pelatih gue enaknya bisa nyetok, Bang. Iya, dia kan udah hidup pasti. Sebulan aja kagak ada yang mati satupun gitu. Jadi wah udahlah. Udah bolak-balik Jatinegara terus ya. Akhirnya sebulan sekali sih gue kesini langsung beli aja banyak. Enggak, sayangnya baru ketemu kita sekarang, Bang Kenny ya. Karena dulu gua suka nganter-nganter ikan, gua rajin banget. Dulu gua rajin banget. Sekarang mungkin nggak lagi lah. Oke. Gue senang banget nih bisa ketemu Om Culik di sini. Dimana gue udah sering kali kesini tidak pernah melihat sang idola ini. Lo pasti semua pada ngiri kan kalau bisa ketemu Om Culik di sini. Ini YouTuber ikan senior nih. Jadi sorry Bang, channelnya yang sekarang Culik lagi. Culik lagi. Oke. Nah, jadi lo ntar harus subscribe, lo harus pantau tuh channel YouTube-nya. Dijamin lo bisa cuci mata deh. Bukannya harus kali. Kalau harus kan kita terlalu memaksa, nggak boleh. Wajib. Iya, Bang. Kalau wajib tuh berarti kalau enggak dosa. Oke Bang Joy, ini gue tutup aja channel gue sekarang. Jadi kalau tutup di rumah nanti gue keburu ngantuk. Gitu. Oke bro, jadi jangan lupa tadi gue bilang subscribe channelnya Om Culik. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.